warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rizky Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kali ini merupakan mata pelajaran IPA dengan kelas 9 pada semester kedua. Baik, untuk sebelum kita masuk kepada materinya, di sini kita akan membahas dulu tentang KD-nya, kemudian akan membahas tentang indikatornya, kemudian setelah itu kita bahas peta konsepnya, baru kita mulai tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang KD-nya. Di sini KD yang akan kita bahas adalah KD 3.6 dan juga 4.6 untuk kelas 12, untuk kelas 9 SMP. Di sini KD 3.6 berkaitan dengan menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan melakukan migrasi. Kemudian KD 4.6 berkaitan dengan membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya indikator-indikator yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu adalah mampu menjelaskan migrasi ikan salmon, migrasi burung, migrasi penyu, magnet dalam bakteri. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sifat magnet, cara membuat magnet, penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, cara menghilangkan kemagnetan, dan juga medan magnet. Kemudian ada menjelaskan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, medan magnet sebuah kumparan, dan juga gaya Lorentz. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan generator, dinamo AC, DC, dan juga transformator. Baik, kita mulai dengan peta konsepnya, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan teori kemagnetan tadi. Di situ kita bahas tentang sifat magnet, sifat bahan magnet, kemudian kita bahas tentang cara buat magnet itu seperti apa, kemudian kita akan bahas juga cara menghilangkan sifat kemagnetan pada magnet. Kemudian medan magnet kita bahas tentang, yang pertama kita bahas tentang gaya Lorentz, kemudian induksi elektromagnet, kemudian transformator, kemudian kita bahas juga tentang teori kemagnetan bumi berkaitan dengan manfaat bagi makhluk hidup di bumi itu apa saja. Kemudian kemagnetan pada produk teknologi berkaitan dengan contoh produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan ini. Baik, kita mulai tentang materi kita pada video kali ini, yaitu adalah tentang konsep dasar dari magnet. Apa sih sebenarnya magnet itu? Magnet itu merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu adalah magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Berarti ini magnet dalam bahasa diserap dari bahasa Yunani. Kemudian magnet itu memiliki dua kutub dan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet utuh itu ketika dipotong tepat di bagian tengahnya, nanti dua potongan itu juga akan membentuk kutub yang sama, ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi dua potongan itu akan membentuk dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian apa sih medan magnet itu? Medan magnet merupakan ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Kalau kawan-kawan bisa lihat pada gambar, itu arah gaya-gaya medan magnet itu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi kutub utara itu garis-garis gayanya arahnya keluar, sedangkan kutub selatan itu garis-garis gayanya arahnya masuk ke dalam kutub selatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat pada kutub magnet tersebut. Kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik menarik. Kalau kawan-kawan lihat pada gambar itu, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan itu akan tarik menarik karena gaya-gaya magnet dari kutub utara itu akan menuju kutub selatan, jadi magnetnya akan menyatu lalu. Tapi berbeda jika magnetnya itu sejenis. Pada gambar yang satunya itu ada kutub utara bertemu dengan kutub utara. Di situ gaya-gaya magnetnya akan saling tolak menolak sehingga dia tidak akan bisa menyatu. Jadi tetap akan tolak menolak. Kita perlu gaya yang lebih untuk
agar dia bisa menempel, tapi di situ tetap ketika kita lepaskan juga akan terlepas karena gayanya saling tolak menolak, jadi tidak akan pernah bisa nyatu kalau kutubnya sejenis. Kutub selatan dengan selatan juga demikian. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis magnet. Apa saja jenis-jenis magnet itu? Di sini kalau kawan-kawan lihat pada gambar itu jenis-jenis magnet itu ada banyak sebenarnya, tapi kita ambil contoh 5 ini saja. Yang pertama ada magnet batang. Ini biasanya bentuknya sebuah balok panjang gitu, di sisi satunya itu kutub utara, di sisi berlainannya itu kutub selatan. Bentuknya seperti pada gambar. Kemudian ada magnet silinder. Ini mirip dengan magnet batang tapi bentuknya itu silinder dan ada kutub utara dan kutub selatan. Ada juga magnet tapal kuda, bentuknya hampir menyerupai huruf U tapi di ujungnya itu sedikit berdekatan, dan itu juga terbagi menjadi kutub utara dan kutub selatan juga. Kemudian ada magnet U, bentuknya benar-benar bentuk U, itu juga ada kutub utara dan kutub selatan juga. Terus ada magnet lempeng lingkaran. Ini bentuknya hampir sama dengan magnet silinder tapi bentuknya pipih, jadi bagian atas itu utara, bagian bawah selatan, atau sebaliknya. Jadi juga itu membentuk itu juga termasuk sebuah magnet, dan ini biasanya dimanfaatkan pada produk-produk elektronik itu banyak magnet bentuknya lempeng ini, atau biasanya dimodifikasi menjadi magnet bentuknya itu O atau donat, atau biasanya digunakan pada trafo toroid itu menggunakan magnet jenis ini bentuknya donat tadi. Nah, sifat bahan magnet itu apa saja sih? Sifat bahan magnet itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Kita bahas satu-satu. Ferromagnetik itu merupakan bahan benda yang kuat ketika ditarik magnet. Jadi ketika didekatkan dengan magnet akan langsung menempel. Itu adalah ferromagnetik. Contohnya apa saja? Ada besi. Makanya besi ketika didekatkan dengan magnet dia akan menempel. Kemudian ada baja juga akan menempel. Nikel, kobalt itu juga termasuk dalam jenis ferromagnetik ini. Kemudian ada paramagnetik, yaitu benda-benda yang lemah ketika ditarik magnet. Contohnya ada aluminium, platina, mangan. Ini ketika didekatkan dengan magnet dia tidak akan tertarik sekuat sifat bahan yang termasuk dalam ferromagnetik. Selanjutnya ada diamagnetik. Ini merupakan bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi magnet tidak akan menempel ke bahan-bahan tersebut. Contohnya ada bismut, tembaga, seng, emas, dan perak. Ini salah satu yang tidak bisa tertarik oleh magnet. Jadi terbagi menjadi 3 ya, kita ambil lagi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kuat, kemudian paramagnetik itu lemah, kemudian diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian gimana tuh cara membuat magnet? Di sini kita bisa membuat magnet selain dari bahan magnet sendiri. Ada 3 cara, yaitu ada digosok, kemudian ada diinduksi, kemudian ada elektromagnetik. Di sini untuk yang digosok itu dengan cara menggosokkan magnetnya ke bahan ferromagnetik tadi yang kuat ditarik magnet, itu digosokkan misal pada besi gitu, nanti besinya juga akan menjadi magnet yang sifatnya akan sementara. Kemudian diinduksi juga bisa, yaitu menempelkan besi tadi ke sebuah magnet, sehingga nanti akan menempel gini, misalnya kutub selatan menempelkan ke besi gitu, yang di bagian sini juga akan menjadi kutub selatan. Kemudian yang terakhir ada elektromagnet, yaitu membuat magnet dengan cara menggunakan lilitan. Ini biasanya digunakan pada industri karena membuat magnet yang benar-benar magnet, murni magnet untuk mengangkat benda-benda berat itu susah, sehingga perlu yang namanya elektromagnetik, jadi lebih ringkas karena di situ memanipulasi dari tegangan listrik atau memanipulasi dari kuat arus listrik. Kemudian ada cara juga ini untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada bahan atau pada magnet. Yang pertama itu bisa dipukul. Ketika dipukul, magnet juga akan kehilangan sifat kemagnetannya. Yang kedua itu dipanaskan. Panaskan juga akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan cara dialiri listrik AC. Jadi itu karena listriknya bolak-balik, nanti magnetnya tidak akan stabil, jadi nanti magnet akan kehilangan sifat kemagnetannya, jadi sudah bukan magnet lagi dan tidak akan bisa kembali jadi magnet lagi. Kemudian selanjutnya
setelah kita tadi bahas tentang magnet, kita bahas tentang gaya Lorentz. Apa sih sebenarnya gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Di sini dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L, di mana B itu adalah medan magnet, I itu ada kuat arus, dan L itu adalah panjang kawat yang masuk ke dalam medan magnet, dan F sendiri itu adalah merupakan gaya Lorentz. Nah, di sini gaya Lorentz itu dijelaskan dengan kaidah tangan kanan. Bisa kalian lihat pada gambar, di situ ada arus listrik yang diwakili oleh jempol kita, kemudian ada medan magnet diwakili oleh jari telunjuk kita, kemudian gaya Lorentz diwakili oleh jari yang sisanya. Jadi membentuk seperti ini, teman-teman bisa lihat. Misal contohnya adalah seperti ini. Misal benda ini adalah kawat berarus tadi, arusnya arahnya ke atas sesuai dengan jempol saya. Kemudian di bagian sini, misal tangan saya ini medan magnet, ini saya gambarkan seperti ini saja. Kemudian ini adalah medan magnetnya bergerak ke sana. Nanti si kawat ini akan bergerak menuju ke arah saya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari gaya Lorentz yang bisa diterapkan oleh kawan-kawan di rumah. Biasanya ini ketika dimanfaatkan dengan lebih efektif, itu biasanya dimanfaatkan dalam motor listrik. Itu juga memanfaatkan sifat dari gaya Lorentz, tapi itu sifatnya sudah tidak bergerak searah lagi, tapi dia geraknya melingkar sehingga membentuk gerakan di motor listrik. Kemudian ada induksi elektromagnetik. Kawan-kawan pahami dulu, induksi elektromagnetik itu adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan fluks magnetik di sekitar penghantar. Di situ digambarkan sebuah lilitan ya kawan-kawan. Lilitan, kemudian ada magnet. Misal tangan saya dari lilitan, kemudian ini magnet. Magnetnya itu dimasukkan, keluarkan. Ini cara yang paling sederhana untuk membuat induksi elektromagnetik. Digerakkan gini sehingga terjadi perubahan flux magnetik. Ketika fluksnya itu berubah, dia akan mengalirkan arus listrik sehingga pada alat pengukur itu ampermeter dia akan bergerak gini. Karena listrik yang dihasilkan adalah listrik AC atau listrik bolak-balik. Jadi dia akan bergerak terus menerus. Nah, itu prinsip yang digunakan dalam pembuatan listrik kita di rumah yang dilakukan oleh PLN. Caranya seperti itu, tapi alatnya tidak seperti ini, tapi dia memutar turbin, bentuknya sudah berputar. Kalau ini bentuknya kan masih searah gerak masuk keluar masuk, tapi ini cara paling sederhana untuk kita membuktikan bahwa magnet dan juga sebuah kumparan itu akan menghasilkan arus listrik jika terjadi perubahan flux magnetik pada kumparan tersebut atau lilitan tersebut. Nah, ini contoh dari induksi elektromagnetik tadi, yaitu adalah generator. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, generator itu dibagi menjadi dua, ada generator AC dan generator DC, di mana yang sering digunakan oleh PLN seharusnya generator AC. Dan nanti agar bisa dialirkan ke rumah-rumah itu listriknya bentuknya harus listrik AC sehingga bisa sampai ke rumah-rumah kita. Nanti ketika di rumah baru diubah jadi listrik DC oleh perangkat-perangkat elektronik yang kita miliki di rumah. Gambarnya tampak seperti pada gambar seperti itu. Prinsipnya sama, tadi seperti yang saya jelaskan, dia ada kumparan, kemudian di sampingnya ada magnet, kumparannya itu berputar sehingga terjadi perubahan flux, sehingga terjadi listrik tadi. Atau sebaliknya juga bisa, magnetnya yang diputar, yang di bagian luar adalah kumparan, itu juga bisa, sama saja. Kemudian ada transformator. Transformator itu adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Berdasarkan penggunaannya, transformator itu dibagi menjadi dua, yaitu ada transformator step up untuk menaikkan tegangan dan juga ada step down. Dimana kalau kawan-kawan bisa lihat pada gambar itu yang bagian A itu merupakan transformator step down, dimana itu akan menurunkan tegangan, dimana lilitan pada primer itu lebih banyak daripada sekunder, nanti sehingga tegangannya itu turun. Kemudian yang kedua itu ada trafo step up, yang bagian B itu trafonya step up, itu dia akan menaikkan tegangan, dimana kumparan primer itu lebih sedikit daripada kumparan di bagian sekunder, itu merupakan trafo step up tadi. Nah, ini dimanfaatkannya di mana? Kalau step down itu dimanfaatkannya di gardu-gardu di dekat rumah kita, itu biasanya menggunakan step down karena menurunkan tegangan yang besar. Nah, step up itu biasanya pada gardu-gardu induk, transformator induk yang dari PLN. Dia menaikkan tegangan dulu sehingga tegangannya itu dia listriknya itu bisa sampai ke tempat kita. Kalau dia itu tegangannya rendah, ya susah untuk bisa sampai ke
rumah-rumah kita. Jadi perlu dinaikkan dulu oleh setup di PLN, kemudian diturunkan step down di gardu-gardu di dekat rumah kita, sehingga kita bisa menikmati listrik yang sama di 220 volt. Itu mungkin kaitannya dengan transformator tadi. Kemudian efisiensi transformator itu apa? Jadi transformator itu punya efisiensi, tidak ada yang efisiensinya 100%, karena ada yang diubah jadi panas nanti. Energi listrik yang dipindahkan dari kumparan primer ke sekunder itu tidak bisa 100%, karena biasanya sebagian energi yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor, karena dalam transformator itu ada yang namanya arus eddy yang nanti akan mengurangi efisiensi dari transformator. Oke, nah kita bahas tentang teori kemagnetan bumi. Kita tadi sudah bahas tentang transformator, sekarang kita bahas tentang teori kemagnetan bumi. Jadi ternyata bumi kita ini juga termasuk sebuah magnet. Dia punya sifat kemagnetan, yaitu dia punya kutub utara dan juga kutub selatan. Namun bedanya di sini bumi itu kutub utaranya itu ternyata terletak di bagian selatan bumi, sedangkan kutub selatannya itu berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi kutub magnet selatan itu ada di bagian kutub utara bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi itu ada di kutub selatan bumi. Kalau kawan-kawan bisa lihat pada gambar, tampak seperti pada gambar seperti itu. Nah, itu medan magnetnya itu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Jadi radiasi kosmik itu karena terhalang oleh medan magnet bumi, jadi susah untuk masuk ke bumi. Jadi setidaknya bisa berkurang karena adanya medan magnet bumi. Selain itu juga akan berguna untuk makhluk hidup, juga berguna. Kita juga sering memanfaatkannya sebagai penunjuk arah dalam kompas. Nah, manfaat kemagnetan bagi makhluk hidup ini ada banyak hewan-hewan yang memanfaatkan kemagnetan itu untuk melakukan migrasi. Contohnya ada dalam migrasi burung. Burung itu akan bermigrasi, ada beberapa burung yang memanfaatkan kemagnetan bumi. Kemudian penyu itu juga memanfaatkan kemagnetan bumi. Dia akan bermigrasi berdasarkan kemagnetan bumi. Kemudian lobster duri itu juga memanfaatkan kemagnetan. Bakteri juga ada yang memanfaatkan kemagnetan untuk dia bergerak atau menggerakkan magnetosom yang ada di dalam bakteri. Itu beberapa hewan yang memanfaatkan kemagnetan bumi, dan manusia juga memanfaatkannya itu sebagai penunjuk arah. Biasanya kita menggunakan kompas ya. Kemudian kemagnetan dalam produk teknologi itu ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang saya jelaskan di awal tadi, ada generator, kemudian ada dinamo, ada motor listrik itu juga memanfaatkan kemagnetan. Kemudian kalau alat-alat yang canggih itu ada MRI, itu digunakan dalam kesehatan untuk melakukan scanning pada tubuh manusia. Kemudian ada kereta cepat, kereta Shinkansen di Jepang itu juga memanfaatkan kemagnetan sehingga keretanya itu tidak menapal pada lintasannya, jadi dia akan seakan-akan mengambang, jadi daya gesekannya akan berkurang. Kemudian generator, sudah pasti kita butuh listrik, jadi generator salah satu produk teknologi yang sangat berguna bagi manusia. Kemudian pada PLTN juga seperti itu, magnet dimanfaatkan untuk mengurangi radiasi, jadi untuk menarik sisa-sisa dari reaksi nuklir tadi sehingga tidak keluar ke mencemari lingkungan. Itu juga termasuk produk teknologi yang dimanfaatkan oleh kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kemagnetan dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.